'cause I don't give a fuck what you say. Sudah ada di tanah air, ex-kapten Belanda ini masuk daftar 5 pemain yang akan dinaturalisasi. Kabar soal 5 pemain diaspora yang masuk radar timnas Indonesia kembali membuat publik penasaran. Dari banyak nama grade A yang beredar, Jordi Weerman justru muncul sebagai sosok yang paling realistis untuk segera memperkuat skuad Garuda. Isu tersebut mencuat setelah staf khusus Menteri Hukum Republik Indonesia, Nur Korompot, menyampaikan bahwa pelatih timnas Indonesia, John Hartman, dikabarkan sudah memiliki daftar pemain keturunan baru. Mereka disebut dipersiapkan untuk menambah kekuatan merah putih menuju Piala Asia ke-2027. Halo, sahabat timnas yang cinta sepak bola Indonesia. Ada kabar terbaru. Pelatih timnas John Hartman melis 5 pemain baru keturunan masuk dalam list menjelang Piala Asia 2027, tulis Nur Korompot dalam unggahannya. Siapa 5 pemain ini? Tunggu ya. Kabar ini dibenarkan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Katanya, semua akan segera dipersiapkan. Mengingat dalam persiapan menjelang Piala Asia Januari tahun 2027, timnas akan menghadapi beberapa event penting. Dan semoga 5 pemain tersebut sudah dapat bergabung. Sabar guys, lanjutnya. Namun, jika berbicara soal peluang yang paling dekat dengan timnas Indonesia, nama Jordi Weerman layak mendapat sorotan lebih besar. Berbeda dari sejumlah pemain diaspora lain yang masih berkarier jauh di Eropa, Jordi sudah berada di Indonesia dan menjadi bagian penting Madura United. Jordi Weerman bukan nama asing bagi penggemar sepak bola nasional, karena ia sudah merasakan langsung kerasnya kompetisi Indonesia. Transfermarkt mencatat gelandang kelahiran Den Haag itu bergabung dengan Madura United pada 15 Juli tahun 2024 dan kontraknya tertera sampai 30 Juni tahun 2027. Kehadiran Jordi di Indonesia membuat peluang naturalisasinya terasa lebih masuk akal dibandingkan sejumlah nama besar yang masih sulit dijangkau. Apalagi, ia bukan hanya datang sebagai pemain asing biasa, tetapi juga memiliki garis keturunan Indonesia dari keluarga ibunya. Darah Indonesia Jordi berasal dari sang ibu dengan neneknya, Mary Pasman. Lahir di Jakarta pada 1948 sebelum pindah ke Belanda pada 1965. Fakta ini membuat namanya semakin sering dibicarakan sebagai salah satu kandidat naturalisasi yang punya dasar keturunan jelas. Secara kualitas, Jordi juga bukan pemain sembarangan untuk ukuran timnas Indonesia. Ia merupakan jebolan Feyenoord, pernah bermain untuk FC Luzern, ADO Den Haag, hingga Nek Fukavar 1991 sebelum akhirnya berkarier di Madura United. Pengalaman, Eropa itu menjadi nilai lebih karena Jordi terbiasa bermain sebagai gelandang tengah dengan kemampuan mengatur tempo permainan. Karakter seperti ini bisa menjadi tambahan penting bagi timnas Indonesia yang membutuhkan kedalaman lini tengah menjelang turnamen besar. Menariknya, Jordi juga sudah menunjukkan keseriusannya untuk lebih dekat dengan Indonesia. Dalam wawancara, ia bahkan lancar berbicara dalam bahasa Indonesia, meski sesekali masih mencampurnya dengan bahasa Inggris. Saat ditanya soal peluang mendapat panggilan timnas Indonesia, Jordi tidak menutup keinginannya untuk membela skuad Garuda. Ia menegaskan bahwa dirinya siap jika kesempatan itu benar-benar datang. Ya, saya siap mendapatkan Garuda Calling. Saya berharap mereka memanggil saya, tapi sejauh ini tidak ada. Belum, kata Jordi soal harapannya membela tim nasional suatu hari nanti. Soal proses naturalisasi, Jordi memilih berhati-hati agar tidak menimbulkan spekulasi berlebihan di ruang publik. Ia hanya memberi sinyal bahwa dirinya menunggu perkembangan lanjutan dari pihak terkait. Kita tunggu saja, dan semoga segera. Bersama Madura United, Jordi tidak hanya sekadar numpang lewat. Ia sudah membukukan 67 penampilan, 4 gol, dan 7 assist selama 2 musim bersama Laskar Sape Kerab. Performa musim ini juga memperlihatkan bahwa Jordi masih berada dalam level kompetitif. Fotmob mencatat ia sudah menghasilkan 4 gol, 2 assist, dan 2.152 menit bermain di Super League musim ini. Dengan situasi tersebut, Jordi Weerman bisa menjadi opsi yang sangat rasional untuk timnas Indonesia. Ia punya darah Indonesia, sudah beradaptasi dengan kultur sepak bola nasional, bermain reguler, dan secara terbuka menyatakan kesiapannya memakai seragam Garuda. Jika PSSI benar-benar ingin mempercepat penguatan skuad jelang Piala Asia 2027, Jordi bisa menjadi nama yang sulit diabaikan. Bukan tidak mungkin gelandang Madura United ini menjadi kejutan besar berikutnya dalam proyek naturalisasi timnas Indonesia.
FIFA memberikan lampu hijau jika PSSI ingin menaturalisasi 3 pemain ini untuk memperkuat timnas Indonesia. Ketiga pemain ini bisa jadi amunisi untuk menghadapi FIFA Matchday Juni tahun 2026. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Oman pada 5 Juni tahun 2026 dan Mozambik pada 9 Juni. Dua laga yang menjadi ujian penting bagi skuad arahan John Hartman sebelum memasuki Piala AFF 2026. Jelang dua laga krusial tersebut, PSSI bisa mengebut menaturalisasi 3 pemain keturunan ini. Ketiganya bisa menjadi tambahan amunisi baru untuk timnas Indonesia. Asuhan John Hartman. Berikut 3 pemain yang bisa dinaturalisasi untuk menghadapi Oman dan Mozambik. Luke Vizqueri lahir di Hawaii pada 25 Oktober tahun 2005 dan kini menjadi salah satu winger paling berbahaya di A-League bersama MacArthur FC. Usianya yang baru 20 tahun tak menghalanginya tampil di 28 laga musim ini dengan catatan 7 gol dan 3 assist di semua kompetisi, termasuk AFC Champions League 2. Kunci eligibilitasnya membela Merah Putih adalah sang nenek dari pihak ibu yang lahir dan besar di Medan, Sumatera Utara. Darah Indonesia itu membuka jalur naturalisasi berdasarkan asas ius sanguinis dalam Undang-Undang Kewarganegaraan RI nomor 12 tahun ke-2006. Vizqueri juga sudah menjalin komunikasi langsung dengan pelatih timnas Indonesia, John Hartman. Ia bahkan menyatakan antusias dengan visi yang dibawa Hartman untuk membawa Indonesia ke Piala Dunia ke-2030. Vincent Bergen lahir di Zoetermeer, Belanda. Pada 5 September tahun 2001, striker jangkung bertinggi 1,88 meter ini sedang dalam performa terbaik karier profesionalnya. Ia mencetak 15 gol dari 35 laga bersama VVV Venlo di Eerste Divisi musim 202 Mei tahun 2026, termasuk hat-trick gemilang melawan SC Cambur pada April tahun 2026. Garis keturunan Indonesianya datang dari sang nenek yang berasal dari Depok, Jawa Barat. Dasar hukum ini memenuhi syarat pasal 7 regulasi FIFA untuk pergantian kewarganegaraan. Sempat muncul hambatan terkait isu paspor gate yang menerpa sejumlah pemain diaspora Indonesia di Belanda, membuat Zandbergen memilih menunda sementara proses tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa langkah naturalisasi tetap akan dilanjutkan begitu situasi menjadi lebih jelas. Setelah skandal paspor di sepak bola, saya menundanya untuk sementara waktu. Pertama, saya ingin menunggu dan melihat apa hasilnya. Saya selalu bisa melanjutkan proses itu lagi setelahnya, ujar Dean Zandbergen.